Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Namun sebelum kita mulai materi kita, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua telah membaca doa sebelum belajar. Nah, untuk materi yang pertama, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian daripada Rasul. Jadi, Rasul itu merupakan utusan, sedangkan Rasulullah merupakan utusan Allah, yang artinya orang yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril dan berkewajiban menyampaikan kepada umat manusia. Rasul ini memiliki sifat wajib. Di antaranya adalah siddiq yang artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah adalah cerdas. Nah, selain itu ada 25 nama nabi yang wajib diketahui oleh kita semua, yang mana perinciannya sudah dijelaskan di materi PPT yang sebelumnya kita saksikan bersama. Di antara 25 Rasul tersebut, terdapat 5 Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Apa sih yang kalian ketahui tentang Ulul Azmi? Ulul berasal dari kata ulu atau uli yang artinya mempunyai atau memiliki. Sedangkan al-azmi adalah teguh atau tekad yang kuat. Jadi ulul azmi adalah memiliki keteguhan atau tekad yang kuat, atau biasa dikenal dengan Rasul pilihan yang memiliki keteguhan dan ketabahan hati yang luar biasa dalam berdakwah, gigih dalam perjuangan, dan sabar menerima cobaan. Nah, sekarang siapa sajakah Rasul yang termasuk dalam ulul azmi? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja kita sebut dengan Mimim atau Mimin. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan agama Allah kepada umatnya selama 950 tahun. Sewaktu itu Nabi Nuh tidak banyak mendapat pengikut. Beliau malah mendapat ejekan dari umatnya, bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an ingkar kepada Allah. Tetapi Nabi Nuh masih sabar dan tidak henti-hentinya mengajak umatnya ke jalan yang benar. Tetapi hanya sedikit umat Nabi Nuh yang beriman kepada Allah, sehingga Allah mendatangkan azab, hanya para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang selamat. Ulul azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan putra dari Azar, sang pembuat patung. Sejak kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam diajari ayahnya menyembah berhala. Tetapi Nabi Ibrahim yang cerdas itu tidak mau ikut dan mencari Tuhannya sendiri melalui pengamatan alam sekitar. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Tuhannya, yaitu Zat yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Dengan keyakinannya itu, Nabi Ibrahim mengajak ayahnya dan Raja Namrud menyembah Tuhan pencipta alam. Tetapi ayah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud sepakat untuk menolak. Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka yang mengakibatkan Nabi Ibrahim akhirnya dibakar. Namun atas pertolongan Allah, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nabi Ibrahim mempunyai putra bernama Ismail dan Ishak, yang kedua putranya tersebut kelak menjadi nabi dan rasul. Nabi Ismail berasal dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar, dan Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dari istri Sarah.
Rasul Ulul Azmi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Beliau merupakan putra Imran yang sejak lahir sudah dibuang di Sungai Nil karena menghindari pembunuhan dari tentara Raja Fir'aun. Atas kehendak Allah, Nabi Musa kemudian menjadi anak angkat Raja Fir'aun. Di tengah keluarga Fir'aun itu, Nabi Musa dengan keyakinannya yang teguh mengajak Fir'aun menyembah Allah dengan bantuan saudaranya yang bernama Harun, yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul. Tetapi ajakan itu ditolak Fir'aun. Raja Fir'aun pun marah besar dan ingin membunuh Nabi Musa. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Musa setelah mampu membelah Laut Merah dengan tongkatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Ulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau merupakan putra dari Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau lahir tanpa ayah. Dalam perjalanan dakwahnya, beliau diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam ghaib atau langit. Dan ternyata yang terbunuh adalah murid Nabi Isa yang berkhianat dengan diserupakan oleh Allah seperti wajah Nabi Isa. Murid tersebut bernama Yahuza. Di antara mukjizat Nabi Isa, yakni menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit lepra, membuat burung dari tanah, menyebutkan hidangan sebuah kaum, dan mendatangkan hidangan dari langit. Rasul Ulul Azmi yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan putra Abdullah dan Siti Aminah. Sejak lahir sudah dalam keadaan yatim. Sejak usia muda, beliau terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya jujur dan dapat dipercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, beliau tidak henti-hentinya mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Dalam menyiarkan agama Islam, Nabi Muhammad selalu menerima gangguan, hambatan, dan tantangan dari orang kafir. Tetapi semuanya dihadapi dengan sabar dan tenang. Di antara mukjizat Nabi Muhammad yaitu membelah bulan menjadi dua, melaksanakan Isra Mi'raj, memperbanyak hidangan, mengeluarkan air dari jemari, serta menerima kitab suci Al-Quran. Nah, anak-anak, demikian adalah materi kita hari ini tentang mengenal Rasul-Rasul Allah, terutama Rasul yang mendapat julukan Ulul Azmi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.